Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Segenap para pemirsa, para pendengar, dan juga para penonton yang saya hormati, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, apapun keadaan dan kondisi apapun, senantiasa kita selalu mengucapkan syukur yang mengandung rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiullah besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu menjaga dari segala ucapan-ucapan yang menurut agama adalah merupakan ucapan yang tercela, yang mengandung kemudaratan, mengandung bahaya bagi setiap orang yang mendengar atau bagi setiap orang yang diajak untuk kita berbicara. Pembicaraan yang mengandung akibat yang membahayakan di antaranya adalah pembicaraan yang bersifat mengutuk atau melaknat. Apa arti mengutuk atau melaknat? Mengutuk atau melaknat adalah sebuah ibarat atau ungkapan atau semacam ucapan atau bahkan perkataan yang menjauhkan dari Allah dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna laknat atau kutukan. Apabila kita melaknat kepada seseorang atau melaknat kepada seekor binatang, maka secara dengan sendirinya, secara otomatis orang atau binatang yang kita laknat, yang kita kutuk tersebut adalah jauh dari Allah dan akan mendapat laknat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Biasanya terkadang laknat seseorang bisa dijatuhkan kepada sesama manusia atau dijatuhkan kepada hewan atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Akan tetapi kutukan atau laknatan seorang mukmin adalah merupakan ungkapan atau perkataan yang sangat tercela di dalam agama kita, agama Islam. Terlebih ada 3 ungkapan sebagai kutukan atau laknat yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam
hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wala tala'anu bila'anatillah wala bighadabihi wala bi jahannam." Wala tala'anu bila'natillahi wa bighadabihi wa bi jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tercelanya kutukan atau laknat oleh seseorang kepada yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tala'anu." Janganlah kalian semua saling kutuk mengutuk, saling laknat melaknat, bila'natillah, dengan laknat Allah, wa bi ghadabihi, dan dengan kemurkaan Allah, wa bi jahannam, dan dengan neraka jahannam. Tiga ucapan sebagai kutukan atau laknat, tiga macam ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat yang beriman. Jangan kita sekali-kali berusaha atau mencoba menjatuhkan laknat kutukan kepada seseorang yang sama-sama beriman dengan sebuah laknatan atau kutukan dengan laknatnya Allah, dengan murkanya Allah, dengan jahannam, neraka jahannam. Karena pada dasarnya orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, telah bersabda pula, "Laisal mu'minuna billa'an." Tidaklah seorang mukmin itu orang yang ahli melaknat atau ahli mengutuk. Jadi sifat-sifat orang mukmin di dalam ucapannya harus menjaga, harus memelihara dari jatuhan laknat kepada orang lain, apalagi menjatuhkan laknat sebuah kutukan kepada sesama orang yang beriman. Laisal mu'minu bil'an, bukanlah seorang mukmin adalah orang yang ahli melaknat, ahli mengutuk, baik melaknat sesama manusia, apalagi sama-sama orang yang beriman, atau melaknat kepada hewan atau binatang, atau melaknat kepada yang lainnya. Hudzaifah radhiyallahu anhu telah berkata, tidak sekali-kali suatu kaum saling laknat melaknati, saling kutuk mengutuki, melainkan mereka juga menanggung akibat dari kutukan tersebut. Kaum sesama kaum saling melaknat, saling mengutuk kaum yang satu kepada kaum yang lainnya, maka kedua kaum ini akan menanggung akibat dari kutukan yang mereka jatuhkan kepada keduanya. Lalu kemudian Abu Darda juga mengatakan mengenai tercelanya sebuah kutukan. Apabila seseorang mengutuk bumi, melaknat bumi, seperti misal seandainya kita sedang berjalan kemudian kita terjatuh, maka kita melaknat, mengutuk bumi. Celakalah kamu bumi, kamu dilaknat oleh Allah. Kan ya dia jatuh, salahnya dia sendiri, bukan salahnya bumi.
Cuman dia serampangan di dalam menjatuhkan sebuah laknat atau kutukan. Maka ketika bumi dilaknat oleh seseorang, seperti contoh yang tadi jatuh, kemudian melaknat mengutuk bumi dengan laknatullah, dilaknat kamu bumi oleh Allah, apa salahnya bumi? Maka bumi pun akan melaknat mengutuk apa yang dikutuk, apa yang dilaknat, apa yang diucapkan oleh bumi. Semoga Allah melaknati orang-orang yang durhaka kepadanya. Maka bumi pun akan melaknat apabila ada seseorang yang melaknat bumi. Maka bumi pun akan mengutuk manusia apabila ada manusia yang mengutuk bumi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati menjatuhkan laknat kepada siapapun, kepada apapun, apalagi kepada sesama manusia yang beriman. Sebagai ungkapan sebuah laknat atau kutukan yang biasa dikatakan oleh seseorang, oleh sebagian kita, dan itu tidak kita sadari bahwa itu adalah merupakan hal yang sangat tercela dan dilarang oleh agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarangnya. Seperti misalnya kita berkata atau mengeluarkan perkataan yang mendekati makna dari kutukan atau laknatan. Anjing kamu, babi kamu, atau kamu iblis kamu misalkan, atau bahkan ucapan-ucapan mengandung sesuatu yang buruk. Seperti biasa kita dengar jancuk, itu adalah merupakan perkataan yang di dalamnya mengandung melaknat atau mengutuk seseorang yang diajak bicara. Maka dengan demikian laknat atau mengutuk adalah sesuatu yang hendaknya untuk kita jauhi sejauh-jauhnya, karena itu adalah merupakan hal yang tercela, merupakan larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, juga pernah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di satu hari menyaksikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq mengutuk, melaknat sebagian budak-budaknya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang dikatakan, apa yang dikutuk, ucapan kutukan Abu Bakar kepada sebagian budaknya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, as-siddiqina wal-la'in." Apakah orang yang benar dan orang yang ahli melaknat itu sama, menjadi satu? Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, "Kalla Rabbal Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, tidak demikian ya Rasulullah, tidak sama, tidak menjadi satu. Itu diucapkan marratain atau thalatha marrah, diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, apakah orang yang benar dan jujur dengan orang yang ahli melaknat itu menjadi satu? Itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar sebanyak 2 kali atau 3 kali. Maka di saat itu Abu Bakar seketika memerdekakan sebagian budak-budaknya, dan seketika itu pula Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak akan mengulangi hal-hal yang demikian tadi." Abu Bakar sudah
tidak mengulangi untuk berbuat melaknat atau mengutuk kepada siapapun, termasuk kepada budak-budaknya. Maka karena itu Abu Bakar langsung memerdekakan semua budak yang pernah dikutuk, pernah dilaknat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan ada seorang perempuan dari kaum Ansar sedang menaiki unta, di atas unta. Karena si perempuan yang naik unta ini merasa bosan dengan unta yang dinaiki, maka kemudian si perempuan ini mengutuk unta yang sedang dinaikinya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah mendengar dari ucapan kutukan yang dilontarkan oleh perempuan yang sedang menaiki unta tersebut, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Uzu ma 'alaiha wa'aru fa innaha mal'unah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, ambil apa yang ada di atasnya, ambil apa yang ada di atas unta itu dan lepaskan dia, karena sesungguhnya dia telah dilaknat. Maka apa yang ada di atas unta, termasuk perempuan itu dan barang-barang yang ada di atas unta, suruh diturunkan oleh Rasulullah, dan unta pun suruh dilepaskan karena unta itu telah dilaknat. Maka Imran bin Husain yang telah menceritakan kisah ini juga mengatakan seakan-akan si unta itu berjalan di tengah-tengah manusia, di antara para manusia, dan tidak seorang pun manusia, orang yang berani untuk mengganggu si unta itu. Jadi unta itu dilepaskan oleh Rasulullah sebagai perintahnya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk melepaskan unta itu, lalu unta itu berjalan kemanapun arahnya, tidak ada manusia, tidak ada seorang yang mau dan berani mengganggunya, karena unta itu telah dilaknat oleh sang pemiliknya atau perempuan dari kaum Ansar. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian laknat atau kutukan itu dibagi menjadi 3 bagian. Melaknat yang tidak diperbolehkan, dicela dalam agama, atau memang ada laknat atau melaknati atau mengutuk yang diperbolehkan dalam agama. Melaknati yang diperbolehkan di dalam agama ini apabila yang pertama adalah melaknati yang bersifat umum, seperti contohnya melaknat, mengutuk terhadap orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahli pembuat dosa besar, atau orang-orang yang bid'ah. Kemudian yang kedua adalah melaknat, mengutuk sedikit khusus, bukan umum tapi sedikit khusus, seperti melaknat kepada orang-orang Yahudi, melaknat orang Nasrani, melaknat orang Majusi, sedikit khusus. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai yang pertama, bagian yang pertama, kita memang diperbolehkan untuk mengutuk, melaknat secara umum kepada orang-orang kafir dan orang-orang ahli pembuat dosa besar. Akan tetapi kepada orang pelaku bid'ah, orang bid'ah
Ini jangan sampai kita melakukannya. Berhati-hatilah kita mengutuk, melaknat, mengatakan sesat kepada orang ahli bid'ah, karena ini adalah hal gaib dan mereka pun punya dasar yang sangat kuat. Kita tidak boleh melaknat bahwa orang ahli bid'ah adalah dalam laknat Allah, termasuk sesat, cara murka Allah dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi bila kita melaknat, mengatakan sesat kepada ahli bid'ah? Maka yang akan terjadi adalah permusuhan, pertengkaran, ketidakharmonisan terhadap sesama orang Islam, terhadap sesama mukmin. Itu yang akan terjadi. Maka kita harus berhati-hati mengatakan sesat, melaknat, mengutuk terhadap orang-orang ahli bid'ah, karena mereka punya dasar yang sangat kuat dan juga ini termasuk perkara gaib. Kita tidak boleh menyesatkan. Bisa saja kita sendiri akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengatakan sesat kepada orang lain. Bisa jadi kita sendiri yang akan menjadi manusia yang sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, diperbolehkan kita melaknat kepada seseorang secara khusus, akan tapi memang seseorang yang kita laknat itu memang betul-betul dalam kenyataannya, di dalam kehidupannya hingga matinya, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik. Seperti contohnya Raja Fir'aun yang memang benar-benar di dalam kehidupannya hingga matinya, atau Abu Jahal dalam kehidupannya betapa besarnya dalam musuh Rasulullah, musuh agama Allah, kemudian ketika mati di dalam keadaan tetap kufur kepada Allah, maka pantaslah kedua orang ini kita laknat sebagai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melaknat kepada orang yang sejaman dengan kita, maka kita pun harus hati-hati, walaupun itu orang yang zalim, orang yang fasik, atau bahkan orang kafir, kalau masih hidup di zaman kita, kita harus berhati-hati, terutama melaknat secara khusus kepada seseorang secara individu. Di zaman kita sekarang ini sama-sama masih hidup. Kadang-kadang sekarang dia kafir, fasik, bisa saja Allah memberikan hidayah ketika mau meninggal dunianya. Sebelum meninggal dunianya Allah memberikan hidayah, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang taat beribadah, taat kepada Allah. Apakah itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah? Mestinya bukan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sekarang ini, di zaman kita hidup sekarang ini, jangan sampai kita melaknat, mengutuk secara individu, secara khusus, secara perorangan kepada orang-orang lain, walaupun itu orang-orang kafir, orang-orang fasik, karena kemungkinan bisa saja orang-orang yang kita laknat yang sekarang ini masih dalam keadaan kafir, bisa saja Allah memberikan hidayah, kemudian menjadi orang yang beriman, orang Islam yang taat. Maka dengan demikian kita tetap harus berhati-hati menjaga ucapan kita, jangan sampai kita biasa menjatuhkan laknat kepada siapapun, baik kepada manusia sesama, binatang maupun makhluk Allah yang lain. Demikianlah apa yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon komentar dari Anda semua, dari teman-teman, dari para pemirsa dan para pendengar, para penonton semua, agar supaya kami bisa memperbaiki apa yang tidak layak, apa yang
menurut Anda belum memuaskan di dalam penguraian dari ceramah singkat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.